Selamat datang di Horor Kolal. Di sini, kita akan mendengarkan kisah-kisah misteri yang tak hanya bikin merinding, tapi juga menyimpan pesan dan hikmah di baliknya. Jadi, siapkan hati dan pikiran, karena cerita malam ini akan membawa kita lebih dalam ke dunia yang tak kasat mata. Mari kita mulai. Aku menatap jalan tanah yang semakin menyempit di depan. Jalan setapak berbatu itu seperti tak berujung, dihimpit pohon-pohon rimbun yang menjulang tinggi. Mobil yang kami tumpangi berjalan pelan, sesekali terguncang saat roda menghantam batu besar. Siska, sahabatku, duduk di sampingku dengan wajah gelisah. Ia meremas jemarinya sendiri, lalu melirik keluar jendela, memperhatikan pepohonan yang seolah mengawasi kami. "Rin, gue gak yakin sama tempat ini," suara Siska terdengar ragu. Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum. "Santai aja, Sis. Ini cuma desa terpencil, bukan hutan angker." Bayu, pacarku, yang duduk di kursi depan hanya mendengus kecil. Ia memang tak pernah percaya hal-hal mistis. Doni, ketua kelompok kami yang mengemudi, terlihat fokus menatap jalanan. "Gue juga ngerasa aneh sih." Doni akhirnya buka suara. "Sejak kita masuk wilayah desa ini, gak ada satupun kendaraan atau orang yang kita temui." Aku diam. Itu benar. Jalanan menuju desa Sindoro terasa terlalu sunyi, bahkan suara burung pun hampir tak terdengar. 15 menit kemudian, kami akhirnya sampai di sebuah gapura kayu besar dengan ukiran khas Jawa. Tulisan, "Selamat datang di desa Sindoro," terpampang di bagian atasnya, catnya sudah memudar dimakan waktu. Seorang pria tua berdiri tak jauh dari gapura. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam seperti menelanjangi setiap pergerakan kami. Saat kami turun dari mobil, pria itu berjalan mendekat. "Selamat datang, anak-anak," suaranya berat dan berwibawa. "Saya Pak Wiryo, kepala desa di sini." Doni segera maju dan menjabat tangan pria itu. "Terima kasih, Pak. Kami dari Universitas di Semarang, datang untuk program KKN di sini." Pak Wiryo mengangguk pelan, matanya beralih padaku. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seperti menilai, menimbang sesuatu yang hanya ia yang tahu. "Kalian akan tinggal di rumah dekat rumah saya," ujar Pak Wiryo, nada suaranya tetap datar. "Dulu itu rumah leluhur desa, tapi sekarang sudah kosong." Aku melirik ke arah yang ditunjuknya. Rumah itu besar, berdinding kayu gelap dengan atap joglo yang tinggi. Beberapa bagian ket kayunya sudah mengelupas, membuatnya tampak semakin tua. Siska merapat ke arahku, berbisik, "Kenapa harus rumah kosong sih? Kenapa gak di rumah warga aja?" Pak Wiryo seolah mendengar, ia tersenyum tipis. "Rumah itu cukup luas untuk kalian. Dan desa ini punya aturan sendiri. Tidak sembarang orang bisa tinggal di rumah warga." Aku mengangguk pelan. Kami diantar ke dalam rumah. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Rumah ini jelas sudah lama tak dihuni. Aroma kayu lapuk bercampur tanah memenuhi udara. Ruang tengahnya luas dengan beberapa perabot kuno seperti meja kayu besar dan kursi jati berukir. Aku berjalan menuju salah satu kamar, membuka pintunya. Udara di dalamnya lebih dingin dari ruangan lain. Aku merinding tanpa alasan. "Kita bakal tidur di sini?" tanya Siska ragu-ragu. "Ya, mau gak mau," jawab Doni sambil menaruh tasnya di sudut ruangan. Pak Wiryo memperhatikan kami dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Jangan keluar malam-malam. Dan jangan melanggar aturan di desa ini," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Aturan seperti apa, Pak?" Pak Wiryo tersenyum, tapi matanya tetap tajam. "Ada beberapa pantangan. Salah satunya, pasangan yang belum menikah dilarang melakukan hal tak senonoh di sini." Aku dan Bayu saling pandang. Doni mengangguk cepat. "Baik, Pak. Kami akan mematuhi aturan desa." Pak Wiryo tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan rumah. Aku menghela napas, meletakkan tasku di atas ranjang kayu yang berderit pelan saat kutekan. "Ini baru awal," gumamku pelan. Namun, aku sama sekali tak menyadari bahwa ini bukan sekadar awal dari kegiatan KKN kami. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, meninggalkan langit jingga kemerahan yang perlahan-lahan meredup.
Kami berkumpul di ruang tengah rumah kayu tua yang kini menjadi tempat tinggal selama KKN di Desa Sindoro. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk yang sudah lama tak terjamah. Aku duduk di atas kursi kayu panjang, sesekali melirik ke arah Bayu yang tampak sibuk menyalakan rokok di dekat jendela. Doni tengah sibuk merapikan beberapa berkas kegiatan yang akan kami jalankan esok hari, sementara Siska duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan ekspresi tak nyaman. "Seriusan, gue masih gak sreg sama tempat ini," gumam Siska akhirnya, suaranya lirih tapi cukup jelas untuk kami dengar. Bayu menghembuskan asap rokoknya ke udara, lalu terkekeh kecil. "SIS, lo emang kebanyakan nonton film horor. Ini cuma desa terpencil, bukan desa kutukan." Aku menoleh ke arah Siska, mencoba menenangkan. "Udah, kita di sini cuma sebulan, lagian kita gak sendirian. Ada warga yang bisa kita tanya kalau ada apa-apa." Siska menggeleng pelan. "Tapi lo lihat sendiri, kan? Sejak tadi siang, warga desa ini ngeliatin kita aneh banget, terutama ke lo, Rin." Aku terdiam. Aku juga menyadari hal itu. Sejak kami tiba, beberapa warga desa memang tampak menatapku dengan ekspresi sulit ditebak, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Doni bergegas membukanya, dan di balik pintu berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh kurus, kulitnya sudah penuh keriput, dan matanya tajam seperti sedang mengawasi. "Astagfirullah, bikin kaget aja," gumam Doni sambil menghela napas. Perempuan tua itu melangkah masuk tanpa dipersilakan, tongkat kayunya mengetuk-ngetuk lantai saat ia berjalan mendekati kami. Aku bisa mencium aroma dupa samar dari tubuhnya. "Aku Mbah Sari," suaranya serak, berat, tapi penuh penekanan. "Kalian dari kota, iya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Mbah. Kami dari Universitas di Semarang, datang ke sini buat KKN." Mbah Sari menghela napas panjang, matanya menyipit menatap kami satu persatu. "Kalian harus hati-hati. Desa ini bukan tempat sembarangan." Aku bertukar pandang dengan Bayu. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Doni dengan nada penasaran. Mbah Sari mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke lantai, lalu mendekat padaku. "Kamu harus dengarkan baik-baik," katanya sambil menatap langsung ke mataku. "Ada pantangan di desa ini, terutama bagi perempuan." Jantungku berdegup lebih cepat. "Pantangan?" Mbah Sari mengangguk. "Di desa ini, perempuan tidak boleh sembarangan, terutama jika sudah berpasangan tapi belum menikah." Aku mengernyit. "Maksud Mbah?" Mbah Sari menarik napas panjang, lalu suaranya berubah menjadi lebih pelan. "Jangan berbuat zina di tanah desa ini. Ada yang menjaga." Keheningan menyelimuti ruangan. Aku melirik ke arah Bayu yang hanya menatap Mbah Sari dengan ekspresi datar, sedangkan Siska tampak semakin gelisah. Doni tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mbah, kita semua udah dewasa. Kita tahu batasan, kok." Mbah Sari tidak ikut tertawa. Ia justru menatap Doni lebih dalam. "Saya tidak main-main, Nak. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau melanggar, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya." Aku menelan ludah. Siska meremas ujung bajunya, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Mbah, yang menjaga itu, siapa?" Mbah Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke jendela, ke arah luar rumah yang mulai gelap. Malam turun perlahan, dan hawa dingin mulai merayapi udara. "Ada yang menjaga," ulangnya, nyaris seperti bisikan. Ia tak suka jika ada yang mengotori tempat ini. Siska menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mbah Sari berbalik dan berjalan keluar rumah, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyesakkan. Aku menghela napas, mencoba mengusir perasaan aneh yang merayapi dadaku. "Udahlah, jangan dipikirin," kata Bayu sambil merangkul bahuku. "Ini cuma mitos buat nakut-nakutin." Aku hanya diam. Malam pertama di Desa Sindoro, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi di tengah malam,
Bayu mengguncang bahuku dengan wajah pucat. "Rin, ada yang berdiri di luar jendela." Pagi datang dengan lambat. Aku bangun dengan tubuh terasa lelah dan kepala berat. Malam tadi, aku hampir tidak bisa tidur setelah kejadian aneh di kamar bersama Bayu. Rasa takut masih menggantung di benakku, membuatku berkali-kali menoleh ke jendela, memastikan tidak ada lagi sepasang mata merah yang mengintip dari luar. Aku menoleh ke sebelahku, melihat Bayu masih terlelap. Wajahnya tampak pucat, kantung matanya menghitam seolah ia juga tidak tidur dengan nyenyak. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin semua ini hanya kelelahan. Kami baru 2 hari di desa ini, dan suasananya memang jauh berbeda dari kota. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tengah. Dari dapur, aku bisa mendengar suara air mengalir. Pasti Siska sedang mencuci muka. Aku keluar rumah, ingin menghirup udara segar. Namun, begitu membuka pintu, aku langsung berhenti dengan napas tercekat. Di depan pintu rumah, bunga melati berserakan di atas tanah. Kelopaknya masih segar, menyebarkan aroma khas yang samar tapi menusuk. Aku tertegun, mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Melati-melati itu seperti ditebarkan dengan sengaja, membentuk jejak samar yang mengarah ke halaman. Jantungku mulai berdebar. Bunga melati, aku ingat pernah mendengar tentang ini. "Rina?" Aku tersentak ketika suara Siska terdengar di belakangku. Ia keluar dengan wajah mengantuk, lalu ikut menatap ke arah bunga-bunga itu. Seketika, wajahnya langsung pucat. "Oh, sial," bisiknya. Aku menelan ludah. "Lo tahu ini apa?" Siska menatapku dengan ekspresi cemas. Bunga melati itu tanda kalau ada yang ngunjungin rumah ini semalam. Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Siska diam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Bukan manusia." Aku bergidik, langsung melangkah mundur dari pintu. Hawa dingin merayap di tengkuku, membuat tubuhku seketika merinding. Tak lama kemudian, Doni keluar dengan wajah masih mengantuk, tapi ketika melihat ekspresi kami yang ketakutan, ia ikut mendekat. "Ada apa?" tanyanya, lalu matanya langsung tertuju ke bunga-bunga di depan pintu. Wajahnya menegam. "Siapa yang naruh ini?" Aku menggeleng. "Gak ada yang tahu. Pas gue buka pintu, ini udah ada di sini." Doni menatap sekitar, lalu menghela napas panjang. "Oke, kita gak bisa tinggal diam. Gue bakal tanya ke Pak Wiryo nanti." Aku mengangguk pelan, meskipun entah kenapa aku merasa Pak Wiryo juga tidak akan memberi jawaban yang memuaskan. Siang harinya, seperti yang kami duga, Pak Wiryo hanya menjawab dengan senyum tipis yang penuh rahasia. "Bunga melati itu memang biasa tumbuh di desa ini," katanya dengan nada santai, seolah itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. "Mungkin angin membawanya ke depan rumah kalian." Aku ingin membantah, ingin mengatakan kalau ini jelas bukan kebetulan, tapi tatapan tajam Pak Wiryo membuatku menelan kembali kata-kataku. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu, aku kembali sulit tidur. Entah kenapa udara di dalam kamar terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan. Aku mencoba membenamkan kepalaku di bawah selimut, berharap bisa terlelap dengan cepat. Tapi aku malah bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang di sekelilingku, bayangan mereka bergetar dalam cahaya rembulan. Aku berjalan perlahan, mencari sesuatu, atau seseorang. Kemudian aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri di kejauhan, punggungnya menghadap ke arahku. Rambutnya panjang dan berantakan, menjuntai hampir menyentuh tanah. Gaunnya putih, tapi penuh noda seperti lumpur dan darah kering. Aku mencoba memanggilnya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Perlahan, perempuan itu menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, aku membeku dalam ketakutan. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Pipinya basah oleh air mata, tapi air mata itu bukan air biasa. Itu darah. Darah segar yang mengalir perlahan dari matanya, menetes ke tanah dan menghitam di antara rerumputan. Ia mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arahku. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku tahu apa yang ia katakan.
Pergi, sebelum terlambat. Aku terbangun dengan napas memburu, tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku meraba wajahku, memastikan tidak ada darah seperti di dalam mimpi. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadaku. Aku menoleh ke sebelahku. Bayu masih terbaring di ranjang, tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Biasanya, kalau aku terbangun tengah malam, Bayu akan langsung sadar dan menanyakan keadaanku. Tapi kali ini, ia tetap diam. Aku menelan ludah, lalu menyentuh bahunya pelan. Tidak ada reaksi. Aku mengguncangnya sedikit lebih keras. Bayu? Akhirnya, ia membuka matanya, tapi yang kulihat membuat darahku membeku. Mata Bayu kosong. Tatapannya tidak fokus, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Wajahnya pucat, dan bibirnya kering seperti orang sakit. Aku merasa perutku mengerut. Kamu kenapa? Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar untuk waktu yang cukup lama, lalu akhirnya berbisik dengan suara pelan. Aku, tadi mimpi. Aku menggigit bibir. Mimpi apa? Bayu menoleh ke arahku, matanya masih kosong. Ada perempuan yang berdiri di dekat jendela, katanya dengan suara lemah. Dia menangis, darah. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku langsung merasa mual. Bagaimana mungkin Bayu juga bermimpi hal yang sama denganku? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan terdengar dari jendela kamar. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menoleh perlahan, dengan seluruh tubuh gemetar. Di balik kaca jendela, ada sosok berdiri. Perempuan itu sama seperti di dalam mimpi. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan dari matanya yang kosong, darah segar mengalir perlahan. Aku menjerit. Keesokan paginya, aku merasa tubuhku lemas dan nyaris tidak sanggup bergerak. Aku bangun dengan kepala berat dan kantung mata menghitam. Di ruang tengah, Doni dan Siska sudah duduk dengan wajah tegang. Ketika aku dan Bayu bergabung dengan mereka, Siska langsung bertanya, "Lo juga mimpiin perempuan itu?" Aku langsung menatapnya. "Lo juga?" Siska mengangguk dengan wajah ketakutan. Dia ada di halaman rumah tadi malam. Aku dan Bayu saling berpandangan, lalu aku menelan ludah. Aku rasa, gumamku dengan suara bergetar, kita harus cari tahu, rumah ini sebenarnya apa. Namun saat kami bertanya kepada warga tentang rumah yang kami tempati, mereka hanya diam. Diam dalam ketakutan. Seolah-olah, apapun yang tersembunyi di rumah ini, lebih baik tidak pernah kami ketahui. Malam turun dengan perlahan, menyelimuti desa Sindoro dalam gelap yang pekat. Hanya suara gesekan dedaunan yang tertiup angin dan gelegak air sungai kecil di kejauhan yang terdengar di antara kesunyian. Rumah tempat kami tinggal juga terasa semakin dingin, seakan-akan udara malam menyusup melalui celah-celah kayu tua yang telah lama tak berpenghuni. Aku melirik ke arah Siska yang duduk di ruang tengah sambil memainkan ponselnya. Cahaya dari layar ponselnya sedikit menerangi wajahnya yang masih terlihat gelisah. Doni sudah masuk ke kamar lebih dulu, sementara Bayu duduk bersandar di tembok, merokok dalam diam. Aku berdiri perlahan dan menguap kecil. "Gue mau ke kamar duluan," bisikku ke Siska. Siska menoleh dengan ekspresi malas. "Lo tidur duluan?" Aku mengangguk dan melirik sekilas ke Bayu. Ia menangkap tatapanku, lalu tersenyum kecil. Tanpa banyak bicara, ia mematikan rokoknya dan mengikutiku ke dalam salah satu kamar kosong di rumah ini. Kamar itu tak begitu besar, hanya berisi ranjang kayu dengan kasur tipis, lemari tua yang sudutnya berdebu, dan sebuah jendela kecil di dekat langit-langit. Cahaya bulan mengintip samar melalui celah genting, menciptakan bayangan aneh di dinding. Aku duduk di tepi ranjang, sementara Bayu mengunci pintu dengan hati-hati. "Kita gak lama, kan?" tanyaku pelan. Bayu mendekat, tangannya menyentuh wajahku dengan lembut. "Cuma sebentar," bisiknya. Aku menghela napas pelan saat Bayu menarikku ke dalam dekapannya. Hangat, nyaman, dan akrab. Bau tubuhnya yang khas bercampur dengan aroma tembakau samar memenuhi hidungku. Dalam sekejap, kami larut dalam momen yang telah lama kami nantikan. Namun,
Di tengah keintiman yang sedang kami bagi, sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyelusup ke dalam hatiku. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan menjalar dari ujung kaki hingga tengkuk. Aku bisa merasakan sesuatu, seperti ada mata yang mengawasi. Aku membuka mata dan tanpa sadar melirik ke arah jendela. Jantungku hampir berhenti berdetak. Di balik jendela, di antara gelap malam, aku melihatnya. Sepasang mata merah menyala menatap langsung ke arahku. Aku tersentak, tubuhku membeku. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak. Hanya menatap dengan intensitas yang membuat napasku tercekat di tenggorokan. "Bayu," suaraku hampir tak terdengar. Bayu yang tengah mencium bahu telanjangku berhenti seketika. "Kenapa?" tanyanya pelan. Aku mengangkat daguku, menunjuk ke arah jendela dengan tangan gemetar. Namun, saat Bayu menoleh, mata itu menghilang. Aku mengerjap, bingung. Aku tadi lihat sesuatu di jendela. Bayu menghela napas dan tersenyum tipis. "Rin, lo kebanyakan mikir. Tenang aja." Aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri ketika tiba-tiba, blas, lampu kamar padam. Sekeliling kami berubah menjadi gelap total. Aku langsung meraih lengan Bayu, mencengkeramnya erat. "Bayu, lampunya kenapa?" Bayu menggerutu, mungkin listriknya jelek." Namun sebelum aku bisa menjawab, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di telingaku yang terbuka, terdengar suara bisikan. "Pergi, sebelum terlambat." Suaranya dingin, hampa, dan seperti berasal dari dalam kegelapan itu sendiri. Aku langsung menjerit kecil dan merapatkan tubuhku ke Bayu. "Bayu," ada yang bisik di telinga aku. Bayu mencoba meraih ponselnya untuk menyalakan senter, tapi sebelum ia berhasil, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Bukan Bayu. Bukan selimut. Sesuatu yang dingin, licin, dan seakan bergerak perlahan dari bawah ranjang. Aku membatu, mataku melebar dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Lalu, dalam satu kedipan mata, sesuatu itu menarik kakiku dengan kasar. Aku menjerit keras. Bayu langsung menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke arah kaki ranjang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tangan. Tidak ada makhluk apapun. Yang ada hanyalah lantai kayu tua yang terlihat kosong. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar. Aku tahu apa yang baru saja kurasakan bukan hayalan. Bayu menarikku ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan. Udah, mungkin tadi cuma lo panik." Aku ingin percaya padanya, aku ingin mengatakan kalau semua ini hanya imajinasiku, tapi, tepat saat aku mulai sedikit tenang, suara itu kembali terdengar. Dari luar rumah, suara lirih seorang perempuan merintih dalam kesakitan. Suara yang membuat bulu kuduku meremang dan membuatku ingin lari dari rumah ini secepat mungkin. Malam pertama di desa Sindoro, benar-benar malam yang ganjil. Pagi datang dengan lambat. Aku bangun dengan tubuh terasa lelah dan kepala berat. Malam tadi, aku hampir tidak bisa tidur setelah kejadian aneh di kamar bersama Bayu. Rasa takut masih menggantung di benakku, membuatku berkali-kali menoleh ke jendela, memastikan tidak ada lagi sepasang mata merah yang mengintip dari luar. Aku menoleh ke sebelahku, melihat Bayu masih terlelap. Wajahnya tampak pucat, kantung matanya menghitam seolah ia juga tidak tidur dengan nyenyak. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin semua ini hanya kelelahan. Kami baru 2 hari di desa ini, dan suasananya memang jauh berbeda dari kota. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tengah. Dari dapur, aku bisa mendengar suara air mengalir. Pasti Siska sedang mencuci muka. Aku keluar rumah, ingin menghirup udara segar. Namun, begitu membuka pintu, aku langsung berhenti dengan napas tercekat. Di depan pintu rumah, bunga melati berserakan di atas tanah. Kelopaknya masih segar, menyebarkan aroma khas yang samar tapi menusuk. Aku tertegun, mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Melati-melati itu seperti ditebarkan dengan sengaja, membentuk jejak samar yang mengarah ke halaman. Jantungku mulai berdebar. Bunga melati, aku ingat pernah mendengar tentang ini. Rina? Aku tersentak ketika suara Siska terdengar di belakangku. Ia keluar dengan wajah mengantuk,
lalu ikut menatap ke arah bunga-bunga itu. Seketika, wajahnya langsung pucat. "Oh, sial," bisiknya. Aku menelan ludah. "Lo tahu ini apa?" Siska menatapku dengan ekspresi cemas. "Bunga melati itu tanda kalau ada yang kunjungin rumah ini semalam." Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Siska diam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Bukan manusia." Aku bergidik, langsung melangkah mundur dari pintu. Hawa dingin merayap di tengkuku, membuat tubuhku seketika merinding. Tak lama kemudian, Doni keluar dengan wajah masih mengantuk, tapi ketika melihat ekspresi kami yang ketakutan, ia ikut mendekat. "Ada apa?" tanyanya, lalu matanya langsung tertuju ke bunga-bunga di depan pintu. Wajahnya menegang. "Siapa yang naruh ini?" Aku menggeleng. "Gak ada yang tahu. Pas gue buka pintu, ini udah ada di sini." Doni menatap sekitar, lalu menghela napas panjang. "Oke, kita gak bisa tinggal diam. Gue bakal tanya ke Pak Wiryo nanti." Aku mengangguk pelan, meskipun entah kenapa aku merasa Pak Wiryo juga tidak akan memberi jawaban yang memuaskan. Siang harinya, seperti yang kami duga, Pak Wiryo hanya menjawab dengan senyum tipis yang penuh rahasia. "Bunga melati itu memang biasa tumbuh di desa ini," katanya dengan nada santai, seolah itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. "Mungkin angin membawanya ke depan rumah kalian." Aku ingin membantah, ingin mengatakan kalau ini jelas bukan kebetulan, tapi tatapan tajam Pak Wiryo membuatku menelan kembali kata-kataku. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu, aku kembali sulit tidur. Entah kenapa udara di dalam kamar terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan. Aku mencoba membenamkan kepalaku di bawah selimut, berharap bisa terlelap dengan cepat. Tapi aku malah bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang di sekelilingku, bayangan mereka bergetar dalam cahaya rembulan. Aku berjalan perlahan, mencari sesuatu, atau seseorang. Kemudian aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri di kejauhan, punggungnya menghadap ke arahku. Rambutnya panjang dan berantakan, menjuntai hampir menyentuh tanah. Gaunnya putih, tapi penuh noda seperti lumpur dan darah kering. Aku mencoba memanggilnya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Perlahan, perempuan itu menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, aku membeku dalam ketakutan. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Pipinya basah oleh air mata, tapi air mata itu bukan air biasa. Itu darah. Darah segar yang mengalir perlahan dari matanya, menetes ke tanah dan menghitam di antara rerumputan. Ia mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arahku. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku tahu apa yang ia katakan. "Pergi, sebelum terlambat." Aku terbangun dengan napas memburu, tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku meraba wajahku, memastikan tidak ada darah seperti di dalam mimpi. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadaku. Aku menoleh ke sebelahku. Bayu masih terbaring di ranjang, tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Biasanya, kalau aku terbangun tengah malam, Bayu akan langsung sadar dan menanyakan keadaanku. Tapi kali ini, ia tetap diam. Aku menelan ludah, lalu menyentuh bahunya pelan. Tidak ada reaksi. Aku mengguncangnya sedikit lebih keras. "Bayu?" Akhirnya, ia membuka matanya, tapi yang kulihat membuat darahku membeku. Mata Bayu kosong. Tatapannya tidak fokus, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Wajahnya pucat, dan bibirnya kering seperti orang sakit. Aku merasa perutku mengerut. "Kamu kenapa?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar untuk waktu yang cukup lama, lalu akhirnya berbisik dengan suara pelan. "Aku, tadi mimpi." Aku menggigit bibir. "Mimpi apa?" Bayu menoleh ke arahku, matanya masih kosong. "Ada perempuan yang berdiri di dekat jendela," katanya dengan suara lemah. "Dia menangis, darah." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku langsung merasa mual. Bagaimana mungkin Bayu juga bermimpi hal yang sama denganku? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba,
Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari jendela kamar. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menoleh perlahan, dengan seluruh tubuh gemetar. Di balik kaca jendela, ada sosok berdiri. Perempuan itu, sama seperti di dalam mimpi. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan dari matanya yang kosong, darah segar mengalir perlahan. Aku menjerit. Keesokan paginya, aku merasa tubuhku lemas dan nyaris tidak sanggup bergerak. Aku bangun dengan kepala berat dan kantung mata menghitam. Di ruang tengah, Doni dan Siska sudah duduk dengan wajah tegang. Ketika aku dan Bayu bergabung dengan mereka, Siska langsung bertanya, "Lo juga mimpiin perempuan itu?" Aku langsung menatapnya. "Lo juga?" Siska mengangguk dengan wajah ketakutan. "Dia ada di halaman rumah tadi malam." Aku dan Bayu saling berpandangan, lalu aku menelan ludah. "Aku rasa," gumamku dengan suara bergetar, "kita harus cari tahu, rumah ini sebenarnya apa." Namun saat kami bertanya kepada warga tentang rumah yang kami tempati, mereka hanya diam. Diam dalam ketakutan. Seolah-olah, apapun yang tersembunyi di rumah ini, lebih baik tidak pernah kami ketahui. Setelah kejadian mengerikan tadi malam, aku dan yang lainnya tak bisa tinggal diam. Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini, sesuatu yang tidak bisa kami abaikan begitu saja. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Siang itu, setelah berdiskusi dengan Doni, kami memutuskan untuk mencari informasi dari warga yang mungkin tahu sejarah rumah ini. Kami berkeliling desa, bertanya dengan hati-hati, tapi kebanyakan warga hanya menghindar. Beberapa dari mereka bahkan langsung menutup pintu saat mendengar pertanyaan kami. Namun, akhirnya, salah satu warga tua, Pak Slamet, bersedia berbicara. Pak Slamet adalah pria tua dengan wajah keriput dan sorot mata yang tampak menyimpan banyak cerita. Ia tinggal di salah satu rumah paling ujung desa, jauh dari keramaian. Dengan suara serak, ia mempersilakan kami duduk di beranda rumahnya. Kami duduk bersila di atas tikar anyaman, sementara Pak Slamet menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Aku tahu kalian pasti penasaran," katanya dengan nada berat. "Tapi setelah mendengar cerita ini, jangan pernah sekalipun kalian membicarakannya di depan orang lain." Aku dan Doni saling berpandangan. Ada sesuatu dalam nada bicara Pak Slamet yang membuat bulu kuduku meremang. "Dulu, sebelum kalian lahir, rumah yang kalian tempati itu adalah milik istri pertama Pak Wiryo, namanya Sri." Pak Slamet mulai bercerita. Aku mencatat nama itu dalam kepalaku, Sri. Sri adalah perempuan cantik, sangat anggun, dan semua lelaki di desa ini mengaguminya. Tapi kecantikannya juga jadi petaka. Aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Seperti ada kepedihan lama yang masih tertinggal. "Apa yang terjadi padanya, Pak?" tanyaku pelan. Pak Slamet menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih suram dari sebelumnya. Sri ditemukan mati mengenaskan di rumah itu. Badannya penuh luka, pakaiannya koyak, dan wajahnya. Ia berhenti sejenak, seolah ragu ingin melanjutkan. Wajahnya seperti habis dicakar sesuatu. Matanya membelalak, lidahnya hampir putus, dan lehernya hampir patah. Aku menutup mulut, mencoba menahan mual. Bayangan tentang Sri, tentang perempuan yang selama ini menghantui kami, semakin jelas dalam pikiranku. "Siapa yang membunuhnya?" tanya Doni dengan suara parau. Pak Slamet menatap kami dengan sorot mata tajam. "Pak Wiryo sendiri." Aku dan Doni langsung terdiam. "Apa?" Suaraku hampir tak bisa keluar. Ia memergoki Sri sedang berselingkuh dengan seorang pemuda desa. Sri dan pemuda itu bertemu diam-diam di rumah itu, memadu kasih di belakang Pak Wiryo. Tapi sayang, malam itu mereka tidak tahu kalau Pak Wiryo pulang lebih awal. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya saat itu. Pak Wiryo marah besar. Warga bilang ia langsung naik pitam. Tanpa pikir panjang, ia menyeret pemuda itu keluar rumah dan menghajarnya habis-habisan. Warga yang mendengar keributan datang, tapi tak ada yang berani menghentikan amarah Pak Wiryo. Pak Slamet berhenti sejenak. Sorot matanya menerawang, seakan ia masih bisa melihat kejadian itu di dalam kepalanya. "Dan Sri?" tanyaku dengan suara bergetar. Sri berusaha melarikan diri ke dalam rumah, tapi Pak Wiryo mengejarnya.
Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam sana, tapi saat suara jeritan Sri berhenti, orang-orang menemukan tubuhnya sudah tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh luka, dan lehernya hampir patah. Aku merasa napasku semakin berat. Lalu, pemuda itu, tanya Doni pelan. Hilang. Aku langsung menoleh. Hilang? Pak Slamet mengangguk. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Setelah malam itu, pemuda itu menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Beberapa warga bilang dia melarikan diri karena takut dibunuh, tapi ada juga yang percaya kalau Pak Wiryo telah menghabisinya diam-diam dan menguburnya entah di mana. Aku menelan ludah. Dan setelah itu, Pak Slamet menatap kami dalam-dalam. Setelah Sri mati, hal-hal aneh mulai terjadi. Banyak yang melihat sosok perempuan berkeliaran di sekitar rumah itu. Kadang terdengar suara isak tangis di malam hari. Beberapa pemuda desa yang melewati rumah itu sering merasa seperti ada yang mengawasi. Aku memejamkan mata, mengingat semua yang sudah kami alami. Bayangan putih di jendela, suara perempuan menangis, bunga melati di depan pintu, semua itu mulai masuk akal sekarang. Tapi yang paling menakutkan, lanjut Pak Slamet, Sri seakan tidak membiarkan siapapun hidup bahagia di rumah itu, terutama pasangan muda. Aku tercekat. Setiap ada pasangan yang berbuat sesuatu di rumah itu, mereka pasti dihantui. Beberapa mengalami gangguan kesehatan, ada yang mengalami kejadian aneh, dan ada yang hilang. Aku langsung merinding. Dadaku terasa sesak mengingat malam saat aku dan Bayu bermesraan di kamar itu. Mbah Sari benar, lirih Doni. Kita memang tidak seharusnya ada di rumah itu. Aku terdiam, mencoba memahami semua informasi yang baru saja kami dapatkan. Jadi yang kita lihat selama ini, arwah Sri? Tanyaku. Pak Slamet mengangguk pelan. Bukan hanya kalian yang melihatnya. Banyak warga yang sudah mengalami hal serupa. Itulah kenapa mereka takut membicarakannya. Mereka percaya bahwa semakin sering Sri disebut, semakin besar kemungkinan dia muncul. Aku menggigit bibir. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pak Slamet menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk benar-benar bebas dari gangguan Sri adalah pergi dari rumah itu sebelum semuanya terlambat. Aku dan Doni saling berpandangan. Pergi? Itu mungkin ide terbaik, tapi aku tahu kalau Bayu dan Siska tidak akan menerimanya begitu saja. Ketika kami kembali ke rumah, aku menemukan Siska duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. Rina, gue udah yakin sekarang, katanya pelan. Aku menatapnya, merasa firasat buruk mengalir di dadaku. Yakin apa? Siska menelan ludah, lalu menatapku dengan ketakutan. Yang kita lihat, memang arwah Sri. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Iya, gue juga udah tahu. Gue dan Doni baru aja dapat cerita lengkapnya dari Pak Slamet. Siska terdiam, tapi ekspresinya masih dipenuhi ketakutan. Aku mengerutkan kening. Siska, lo kenapa? Perlahan, Siska mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kamar yang ditempati Bayu. Gue rasa Sri udah mulai mendekati Bayu, bisiknya dengan suara bergetar. Dia bukan cuma mengawasi kita lagi. Dia mulai memilih targetnya. Jantungku mencelos. Aku langsung berlari ke arah kamar, membuka pintu dengan panik. Dan di sana, aku menemukan Bayu duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan seolah sedang berbisik. Aku mendekat dengan cemas. Bayu, kamu kenapa? Bayu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Dia ada di sini, Rin. Aku membeku. Sri, dia ada di sini. Bayu semakin aneh. Sejak kejadian malam itu, dia tak lagi banyak bicara. Wajahnya selalu pucat, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Setiap kali aku mencoba bertanya ada apa dengannya, dia hanya menggeleng pelan, matanya kosong menatap lurus ke depan. Doni, yang biasanya santai, mulai khawatir juga. Rin, lo yakin Bayu baik-baik aja? Tanyanya suatu siang ketika kami duduk di teras rumah. Gue lihat dia tadi pagi kayak orang linglung, bahkan pas gue ajak ngobrol, dia cuma diam.
Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku juga melihat hal yang sama. Setiap malam, Bayu mengigau dalam tidurnya, bergumam dengan suara lirih seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Aku sering terbangun mendengar suaranya, tetapi saat aku mencoba membangunkannya, dia hanya menggumam pelan lalu kembali terlelap. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku terbangun tiba-tiba, entah kenapa. Dada terasa sesak, dan suasana kamar terasa begitu dingin. Aku melirik jam di ponselku, pukul 2.37 pagi. Saat aku mencoba memejamkan mata kembali, aku mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki. Aku menegang. Itu bukan langkah kaki biasa. Ada sesuatu yang aneh, seperti suara kaki yang berjalan dalam keadaan basah. Seolah seseorang sedang berjalan di lantai dengan kaki berlumpur. Perlahan, aku duduk dan meraba-raba meja di samping tempat tidur, mencoba mencari senter. Saat aku menyalakannya, sorotan cahaya langsung jatuh ke lantai, dan aku nyaris menjerit. Ada jejak kaki. Jejak kaki basah, membentuk pola yang berantakan di lantai kamar. Jejak itu seakan berasal dari dekat jendela, seolah ada seseorang yang masuk ke dalam kamarku dari luar. Jantungku berdetak kencang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin ada orang yang masuk, kan? Aku yakin tadi malam aku sudah mengunci pintu dan menutup jendela. Dengan tangan gemetar, aku mengikuti jejak itu. Jejak kaki itu menuju ke pintu kamar, lalu keluar. Aku berjalan perlahan, membuka pintu sedikit, lalu mengintip ke ruang tengah. Semuanya tampak gelap, kecuali cahaya samar dari halaman belakang. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Saat itulah aku mendengar suara itu. Iya, aku ngerti, aku ngerti. Itu suara Bayu. Aku membeku. Aku tahu pasti suaranya. Tapi, siapa yang sedang diajaknya bicara? Aku berjalan mengendap, mendekati jendela yang mengarah ke halaman belakang. Dengan hati-hati, aku mengintip di balik tirai, dan saat itu juga tubuhku langsung kaku. Bayu duduk di bangku kayu di halaman belakang rumah, menghadap ke arah semak-semak. Tapi bukan itu yang membuatku nyaris menjerit. Di sampingnya, ada sosok perempuan berbaju putih. Sosok itu duduk diam, rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi aku bisa melihat jelas bahwa dia sedang membisikkan sesuatu ke telinga Bayu. Jantungku berdetak kencang. Tubuhku terasa dingin, dan tenggorokanku mengering. Aku ingin berteriak, ingin berlari, tapi rasanya kaki ini menolak bergerak. Bayu, bisikku pelan, meski aku tahu dia tak mungkin mendengarku. Sosok perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Aku langsung menutup mulut, menahan napas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyeringai tipis. Seakan dia tahu aku sedang mengintip. Aku mundur perlahan, tak berani membuat suara sedikit pun. Aku harus membangunkan Doni, atau Siska, atau siapapun yang bisa menolongku. Aku berbalik hendak berlari ke kamar Doni, tapi saat aku berbalik, Bayu sudah berdiri tepat di belakangku. Aku tersentak, hampir saja menjerit, tapi Bayu menatapku dengan ekspresi datar. "Kamu ngapain bangun malam-malam, Rin?" tanyanya dengan suara rendah. Aku mencoba mengatur napas, menelan ludah dengan susah payah. Aku dengar suara kamu." Bayu mengerutkan kening, lalu tersenyum kecil. "Aku cuma duduk di luar, angin di sini enak. Kamu terlalu banyak mikir, Rin." Aku masih menatapnya dengan penuh curiga. Aku tahu apa yang aku lihat. Aku tahu ada seseorang, atau sesuatu, bersamanya tadi. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu sekarang. Aku hanya mengangguk pelan, lalu mundur perlahan. "Ya udah, ayo tidur." Bayu tersenyum. "Iya, kamu duluan aja. Aku masih mau di luar sebentar." Aku tak menjawab. Aku hanya menunduk dan berjalan cepat ke kamar. Saat aku menutup pintu dan menguncinya, tubuhku langsung lemas. Aku tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, Bayu semakin aneh. Dia lebih sering termenung. Tak banyak bicara. Kadang aku memanggilnya beberapa kali sebelum dia menjawab, seolah pikirannya ada di tempat lain. Aku mencoba menceritakan kejadian tadi malam kepada Doni dan Siska. "Apa?
Lo yakin itu bukan cuma halusinasi? Tanya Siska dengan wajah panik. Aku menatapnya tajam. Siska, gue lihat sendiri dengan mata kepala gue. Gue bukan mimpi, dan gue nggak halusinasi. Doni menghela napas, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Kalau gitu, kita harus ngelakuin sesuatu. Bayu nggak bisa dibiarkan begini terus. Aku menggigit bibir. Aku tahu Doni benar. Aku juga tahu kalau ini bukan sekadar kecapean atau gangguan tidur biasa. Ada sesuatu yang menarik Bayu, sesuatu yang perlahan sedang menguasainya. Dan jika kami tidak melakukan sesuatu segera, aku takut kami akan kehilangan Bayu selamanya. Aku duduk di sudut ruangan, tubuhku tegang. Cahaya dari lilin-lilin kecil yang diletakkan melingkari ruangan berpendar lembut, menari-nari di dinding kayu rumah kami. Bau dupa menyengat memenuhi udara, membuat dadaku terasa sesak. Mbah Sari duduk di tengah ruangan, menggenggam segenggam bunga melati yang sudah layu. Tangannya gemetar saat dia mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Doni dan Siska duduk di belakangnya, wajah mereka dipenuhi kecemasan yang sama seperti yang kurasakan. Hanya Bayu yang tetap diam, duduk bersila di sudut ruangan dengan wajah kosong. Aku tahu, kami semua berharap ritual ini akan berhasil. Bahwa gangguan-gangguan yang selama ini menghantui kami, terutama Bayu, akan pergi selamanya. Tapi aku juga tahu, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Kalian semua diam dan jangan melakukan apapun. Suara Mbah Sari terdengar pelan tapi tegas. Apapun yang terjadi, jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Aku menelan ludah. Lingkaran ini, tepung beras yang ditaburkan di lantai membentuk batasan di sekitar kami, katanya sebagai pelindung dari gangguan makhluk tak kasat mata. Aku berusaha untuk percaya, tapi entah kenapa, firasatku justru semakin buruk. Mbah Sari mulai merapal mantra dengan suara yang lebih dalam, lebih kuat. Udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Lilin-lilin yang sebelumnya stabil mulai bergetar, seakan tertiup angin yang tak terlihat. Dan kemudian, semuanya berubah. Os, angin kencang menerjang rumah. Jendela yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbanting terbuka dengan keras. Tirai melambai liar, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya dengan kasar. Siska menjerit kecil, menggenggam lengan Doni dengan erat. Aku memejamkan mata, mencoba menahan napas agar tidak berteriak. Tapi tubuhku gemetar. Aku bisa merasakan sesuatu di sekitar kami, sesuatu yang marah. Dan kemudian, Mbah Sari terdiam. Aku membuka mata, jantungku mencelos. Mbah Sari tak lagi merapal mantra. Bibirnya terkatup rapat, matanya melotot ke arahku. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mbah, suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Tapi Mbah Sari tidak menjawab. Dia hanya terus menatapku dengan mata penuh ketakutan. Kemudian, bibirnya mulai bergerak. Kamu sudah menodai tempat ini. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tersentak. Apa maksud Mbah? Aku mencoba bergerak, ingin mendekati Mbah Sari, tapi tubuhku mendadak terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menarikku ke bawah. Dadaku sesak, napasku terengah-engah. Rina. Siska berusaha meraih tanganku, tapi saat dia menyentuh kulitku, dia langsung menarik tangannya kembali. Matanya membelalak. Dingin, tubuh lo dingin banget, Rin. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja, tapi aku tidak bisa. Bibirku terasa terkunci. Tiba-tiba, Bayu berdiri. Doni dan Siska langsung melihat ke arahnya. Bayu? Bayu tidak menoleh. Dia hanya berdiri, diam di tempatnya, dengan kepala sedikit tertunduk. Lalu, dengan gerakan lambat, dia melangkah keluar dari lingkaran. Bayu, jangan keluar. Doni berteriak, mencoba menariknya kembali. Tapi terlambat. Begitu kaki Bayu keluar dari batas lingkaran tepung, angin yang lebih kencang langsung menerjang rumah. Lilin-lilin padam dalam sekejap, menyisakan kami dalam kegelapan total. Bayu. Aku berusaha berteriak, tapi suara itu tenggelam dalam suara angin yang menderu. Dalam kegelapan, aku mendengar langkah kaki Bayu berjalan menjam. Aku berusaha bangkit, berusaha mengejarnya, tapi tubuhku masih terasa berat,
seolah ada tangan tak terlihat yang menahanku. Dan kemudian, semuanya berhenti. Angin menghilang. Udara kembali tenang. Doni buru-buru menyalakan senter ponselnya. Begitu cahaya menerangi ruangan, aku langsung menoleh ke arah pintu. Bayu sudah tidak ada. Bayu menghilang, suara Siska bergetar. Kita harus cari dia. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang kupunya, napasku masih memburu. Cepat keluar, kita cari dia sebelum terlambat. Kami bertiga bergegas keluar rumah, menerobos pekatnya malam. Angin masih berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Saat itulah aku melihat sesuatu di tanah. Di depan rumah, tepat di bawah teras kayu, ada sesuatu yang tertinggal. Aku menelan ludah, lalu berjalan mendekat dengan tangan gemetar. Sebuah pakaian tergeletak di sana. Pakaian Bayu. Dan itu basah, penuh lumpur. Aku menatap Doni dan Siska, mata mereka sama terkejutnya denganku. Bayu sudah tidak ada. Tapi jejaknya masih tertinggal. Dan aku tahu, sesuatu telah membawanya pergi. Aku berlari melintasi jalanan desa yang sunyi, napasku memburu, dadaku terasa sesak. Malam itu, Bayu menghilang tanpa jejak. Kami mencari ke setiap sudut rumah, memanggil namanya berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Doni, Siska, dan aku akhirnya keluar dari rumah, berlari menuju jalanan desa yang sepi. Mata kami menyapu setiap sudut gelap, mencari sosok Bayu di antara bayangan pepohonan yang menjulang tinggi. Udara malam terasa semakin dingin, menusuk kulit hingga ke tulang. Samar-samar, suara jangkrik yang biasanya riuh terdengar begitu sayup, seakan-akan seluruh desa menahan napas. Bayu, teriakku, suaraku menggema di antara rumah-rumah kayu yang tampak seperti bayangan dalam kegelapan. Tidak ada jawaban. Dia nggak mungkin pergi begitu aja, Doni bergumam, suaranya penuh kegelisahan. Kita harus cari ke rumah warga, mungkin ada yang melihatnya. Kami bergegas menuju rumah-rumah warga, mengetuk pintu satu persatu. Tapi, anehnya, tidak ada satupun warga yang mau keluar. Lampu-lampu rumah mereka tetap menyala redup, namun tak ada suara dari dalam. Seolah-olah mereka sengaja mengabaikan kami. Siska menggigit bibirnya, wajahnya semakin pucat. Kenapa mereka diam aja? Apa mereka tahu sesuatu? Aku mengangkat tangan, mengetuk pintu rumah seorang warga yang tadi siang kami temui. Pak Slamet, tolong, Bayu hilang. Apakah Bapak melihatnya? Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Pak Slamet, tolong buka pintunya. Tapi yang kudengar hanya suara kayu berderit pelan dari dalam rumah, seperti seseorang yang bergerak menjam. Aku menoleh ke Doni dan Siska, mata kami saling berpandangan dalam kebingungan. Mereka takut, Doni akhirnya berkata pelan. Takut bicara tentang Bayu. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Dan saat itulah aku melihatnya. Di tanah berdebu di depan rumah Pak Slamet, ada sesuatu yang tidak biasa. Jejak kaki. Aku berjalan mendekat, mengarahkan senter ponselku ke tanah. Jejak kaki itu, lumpur. Ini jejak kaki Bayu, bisikku, menelan ludah. Jejak kaki itu berlanjut ke arah hutan di belakang rumah Pak Wiryo. Aku menatap Doni dan Siska, lalu tanpa ragu, aku mulai mengikuti jejak itu. Hutan di belakang rumah kepala desa terasa lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan akar-akar besar yang menjalar seperti ular di tanah. Udara dingin semakin menusuk, membawa aroma basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, bau anyir darah. Aku menelan ludah, tanganku mengepal erat. Bayu, teriakku lagi. Tapi yang kudapatkan hanya keheningan. Kami terus berjalan mengikuti jejak kaki berlumpur itu. Cahaya senter ponsel kami bergetar mengikuti langkah yang semakin tergesa. Siska menggigil. Kita nggak seharusnya ada di sini, Rin, tempat ini nggak beres. Aku tahu dia benar. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa Bayu. Dan kemudian, kami melihatnya. Di tengah hutan yang gelap, sesuatu tergeletak di tanah. Aku merasakan tubuhku menegang, jantungku berdegup lebih cepat. Aku melangkah maju, meraih benda itu dengan tangan gemetar. Kain putih. Kain putih kotor yang basah oleh lumpur dan darah.
Aku tercekat, menarik napas tajam. Ini kain Bayu. Siska terisak pelan. Oh Tuhan, apa yang terjadi sama Bayu? Doni mengangkat senter, mengarahkannya ke pohon-pohon di sekitar. Mungkin dia masih di sekitar sini, kita harus terus mencari. Aku mengangguk, menguatkan hatiku. Tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, sesuatu menarik perhatianku. Dari balik pohon besar di depan kami, aku melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam dengan gaun putih kotor yang menjuntai hingga tanah. Dia tersenyum. Tersenyum sinis ke arahku. Mataku membelalak. Napasku tercekat di tenggorokan. Perempuan itu, wajahnya penuh luka lebam, darah mengering di sekitar bibirnya. Matanya hitam pekat, kosong, tapi aku bisa merasakan sorot penuh kebencian yang terpancar darinya. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Doni, Siska, bisikku, suaraku hampir tidak terdengar. Doni mengarahkan senter ke arahnya. Cahaya menerpa wajah perempuan itu, memperlihatkan detail yang lebih jelas. Siska berteriak ketakutan, melangkah mundur dengan panik. Itu dia, Rin. Itu hantu perempuan yang kita lihat. Tapi sebelum kami bisa melakukan apapun, terdengar suara berat dari belakang kami. Kalian tidak boleh ada di sini. Kami semua menoleh. Pak Wiryo berdiri dengan tatapan tajam, wajahnya mengeras dalam sorotan senter. Aku terengah-engah, berusaha mengumpulkan keberanian. Pak, Bayu hilang. Kami menemukan kainnya di sini. Dia pasti. Pak Wiryo mengangkat tangannya, memotong perkataanku. Cukup, pulang sekarang. Sebelum terlambat. Aku menggeleng keras. Tidak, Bayu ada di sini, kan? Kami harus menemukannya. Pak Wiryo menatapku dalam diam, lalu menghela napas berat. Wajahnya yang tadi tegas kini tampak lelah. Kalian tidak akan menemukannya, Rina. Darahku berdesir. Apa maksud Pak Wiryo? Pak Wiryo menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Dia sudah menjadi bagian dari desa ini. Malam semakin larut, tetapi aku tidak bisa kembali tanpa menemukan Bayu. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang di kepalaku, dia sudah menjadi bagian dari desa ini. Tidak, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tanpa menghiraukan panggilan panik dari Doni dan Siska, aku berbalik dan berlari semakin jauh ke dalam hutan. Aku tahu mereka akan mengejarku, tapi langkahku lebih cepat, terdorong oleh rasa takut dan putus asa. Di setiap langkah, ranting-ranting kering patah di bawah kakiku, udara malam semakin dingin, menusuk hingga ke dalam tulang. Bayangan pepohonan di sekelilingku terasa seperti makhluk-makhluk raksasa yang mengawasi, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menemukan Bayu. Dan kemudian, aku mendengarnya. Sebuah suara lirih, bergetar lemah di antara desir angin. Rina. Aku berhenti mendadak. Jantungku berdebar kencang. Itu suaranya. Rina. Aku menoleh ke arah sumber suara. Ada sebuah gubuk tua di tengah hutan, nyaris tersembunyi di antara pepohonan besar yang menjalar liar. Dindingnya reot, atapnya hampir ambruk, dan pintunya terbuka sedikit, berayun pelan seperti baru saja ada yang masuk. Aku menelan ludah, menguatkan hati, lalu melangkah mendekat. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Rina, tolong. Bayu. Tanganku gemetar saat mendorong pintu kayu yang berderit nyaring. Cahaya rembulan samar-samar masuk melalui celah atap, memperlihatkan ruangan yang penuh debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, seseorang duduk bersandar di lantai. Bayu. Aku menahan napas. Tubuhnya kaku, bersandar pada dinding kayu yang lapuk. Matanya terbuka, tapi kosong, hampa, tanpa kehidupan. Bibirnya pucat, seolah darahnya telah mengering. Aku tersentak dan bergegas berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya. Bayu, Bayu, ini aku, Rina. Bangun. Tidak ada reaksi. Bayu, tolong, jangan seperti ini. Air mata menggenang di mataku, tetapi aku menahan diri agar tidak menangis. Tangan Bayu dingin, nyaris membeku. Dadanya naik turun perlahan, tanda bahwa dia masih bernapas, tapi sangat lemah. Seolah-olah hanya tubuhnya yang tersisa di sini,
sementara jiwanya sudah pergi entah kemana. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Udara di dalam gubuk mendadak berubah. Lebih dingin, lebih berat. Aku merinding. Lalu aku mendengar suara itu. Dia milikku sekarang. Suara bisikan lembut, namun tajam, seperti belati yang menusuk ke dalam pikiranku. Aku membeku. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Di ambang pintu, dia berdiri. Sosok perempuan bergaun putih yang selalu menghantuiku. Wajahnya pucat, dengan mata hitam yang menatapku tanpa berkedip. Rambut panjangnya tergerai acak, beberapa helainya menutupi wajah yang tampak rusak, luka lebam dan sobekan mengering di sekitar bibirnya. Dan dia tersenyum. Senyuman yang dingin dan penuh kemenangan. "Sri," bisikku tanpa sadar. Dia melangkah perlahan ke dalam gubuk, gaunnya menyeret lantai yang berdebu. Aku ingin mundur, tapi tubuhku terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahanku di tempat. "Bayu, milikku." Suaranya terdengar seperti desiran angin, menyelinap masuk ke telingaku. Aku menggeleng keras. "Tidak. Bayu bukan milik siapapun. Kembalikan dia." Sri tertawa kecil, suara tawa yang hampa dan dingin. "Semua yang melanggar aturan, harus membayar harga." Aku merinding. Tiba-tiba, Bayu tersentak. Aku terkejut dan langsung menoleh padanya. Tangannya mencengkeram lenganku dengan kuat, tetapi matanya tetap kosong. Bibirnya bergerak, berusaha mengucapkan sesuatu. Aku mendekat, mencoba mendengar. Dan ketika aku akhirnya menangkap bisikannya, darahku seolah berhenti mengalir. "Pergi, Rina, sebelum terlambat." Aku menegang. Sri tersenyum semakin lebar. "Sekarang, kamu juga harus memilih." Udara di sekelilingku semakin dingin, seakan hutan ini menutup rapat setiap celah untuk melarikan diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku akan membawa Bayu kembali. Apapun yang terjadi. Aku mengguncang tubuh Bayu, mencoba membangunkannya, tetapi tubuhnya begitu berat dan dingin. Nafasnya masih ada, tapi semakin lemah. Aku tahu aku tidak bisa terus berlutut di sini, aku harus membawanya keluar. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku merangkul tubuh Bayu, mencoba membopongnya. Tapi sesuatu menahanku. Bukan tangan. Bukan kekuatan fisik. Sesuatu yang lebih kuat dari itu. Udara di sekitar kami semakin berat, seperti ada ribuan mata tak kasat mata yang mengawasi setiap gerakanku. "Bayu, kita harus pergi," bisikku, meskipun aku tahu dia tidak benar-benar bisa mendengar. Aku menyeretnya dengan susah payah, tetapi semakin aku berusaha, semakin terasa seperti ada beban yang menarikku ke bawah. Lalu suara itu terdengar lagi. "Kamu tidak akan pernah bisa pergi, Rina." Aku menoleh dengan cepat. Sri berdiri di sana, hanya beberapa langkah dariku. Senyum mengerikan itu masih melekat di wajahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya. Ada kesedihan di sana. Ada sesuatu yang aku baru sadari. Dia bukan sekadar arwah penuh dendam. Dia adalah seseorang yang terjebak dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Dan sekarang, dia ingin aku merasakan nasib yang sama. Aku menggeleng. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, angin di dalam gubuk berputar semakin kencang, membuat debu dan dedaunan beterbangan. Aku terbatuk, menutup wajahku dengan tangan, sementara tubuh Bayu semakin berat dalam genggamanku. Dan saat itu, segalanya menjadi gelap. Aku tersadar di depan gubuk. Doni dan Siska berlutut di sampingku, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Rina, astaga, kamu pingsan." Siska menangis, mengguncang bahuku. Aku mengerjap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saat aku melihat ke samping, Bayu masih ada di sana, masih bernapas, tetapi tetap tidak sadarkan diri. "Kita harus pergi sekarang." Doni menarik lenganku, wajahnya tegang. Aku mengangguk lemah. Aku tidak ingin berada di sini lebih lama. Kami membopong Bayu, menyeretnya dengan seluruh tenaga yang kami miliki. Nafas kami terengah-engah saat berlari menembus hutan. Dan saat kami akhirnya keluar dari pepohonan, kami melihatnya. Para warga desa.
Mereka sudah berdiri di sana, berjejer rapi di depan rumah kepala desa. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak bergerak. Hanya menatap kami dengan mata yang kosong. Jantungku berdebar kencang. Lalu seseorang berjalan ke depan. Pak Wiryo. Beberapa orang memang tidak boleh pergi dari desa ini, katanya dengan suara tenang. Doni mengepalkan tangan. Kami tidak peduli. Kami akan pergi dari sini, Pak. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. Kalian masih belum mengerti, ya? Aku menelan ludah. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Aku menatap warga desa satu persatu. Tatapan kosong mereka. Raut wajah mereka yang seakan-akan tidak pernah benar-benar hidup. Aku mengerti sekarang. Mereka semua adalah bagian dari desa ini. Seperti Sri. Seperti aku dan Bayu. Aku merasakan tubuhku melemas. Aku tahu aku bisa berlari. Aku tahu aku bisa mencoba kabur. Tapi aku juga tahu, tidak ada gunanya. Desa ini telah memilih kami. 5 tahun kemudian, aku menatap langit sore dari teras rumah kami. Ya, rumah kami. Rumah di dekat kediaman Pak Wiryo, yang kini menjadi tempat tinggal kami berdua. Bayu duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dengan lembut. Mata kami saling bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihatnya tersenyum. Kami akhirnya menikah. Di desa ini. Di tempat yang awalnya ingin kami tinggalkan. Aku mengelus perutku yang mulai membesar. Aku tahu anak kami akan lahir di sini, menjadi bagian dari desa Sindoro. Dan entah kenapa, aku tidak lagi merasa takut. Aku sudah menerima takdir kami. Kadang-kadang, di malam hari, aku masih mendengar suara Sri. Tapi kali ini, bukan suara tangisan. Melainkan suara bisikan lembut. Kamu akhirnya mengerti, kan? Aku hanya tersenyum tipis. Ya, aku mengerti. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk tinggal di desa Sindoro selamanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Mungkin kisah ini hanyalah cerita. Atau mungkin, lebih dari itu. Hati-hatilah jika mengunjungi desa terpencil. Siapa tahu, mungkin ada seseorang yang sudah menunggumu di sana. Selamat malam.